anil Bara. Fa idan hada sanad min ar-rubaiyat. Tukira huna haddatsana Ubaidillah an Israil. Wa hada Israil cucunya dari Abu Ishaq As-Sabi'i. Israil an Abi Ishaq, cucu meriwayatkan dari kakek. Lalu bapaknya apakah bukan muhaddis? Allah muhaddis. Bapaknya namanya Yunus, Yunus ibnu Abi Ishaq. Maka Israil bapaknya Yunus, Israil ibnu Yunus ibni Abi Ishaq As-Sabi'i. Dan Israil periwayatan kepada kakeknya lebih baik daripada periwayatan Yunus dari bapaknya. Kok bisa? Ya bisa. Bisa jadi si cucu ini dan kakeknya mempunyai hubungan yang lebih dekat. Apalagi kakeknya sangat mencintai cucunya Israil, maka Israil semangat menuntut ilmu dibanding dari bapaknya. Maka Yunus periwayatan dari bapaknya Saduq Hasanul Hadis. Namun Israil ibnu Yunus cucunya Abi Ishaq menghafal dari kakeknya Abi Ishaq dengan serius. Maka seperti di sini di dalam kitab Al-Akhbar As-Sahihah yang saya sampaikan kepada kalian, ada anak-anak saya, Hudzaifah, Muhammad, Abdurrahman, nanti ada next generation Abudi di jalan. Sekarang sedang menjalani terapi lisan misalnya. Maka si Hudzaifah ma'ruf mendatangkan hadis-hadis yang lafadznya kadang-kadang tidak ada di sanad. Si Muhammad tidak ada tambahan tapi hafalannya agak kurang. Si fulan demikian dan demikian. Maka semua mempunyai hafalan masing-masing, kemampuan masing-masing. Itu dari segi anak. Dan kelak dari anaknya Hudzaifah mungkin lebih baik dari bapaknya. Menghafal lebih giat, tidak malas, tidak banyak main game mungkin. Maka bisa jadi anaknya si Hudzaifah periwayatannya kepada kakeknya si Sa'id lebih kuat. Dan itulah keadaan Israil. Disebutkan oleh Abdurrahman ibnu Mahdi dan yang lainnya, riwayatu Israil an Abi Ishaq jiddihi kakiraatil Quran, kakiraatil Fatihah. Israil jika meriwayatkan dari kakeknya seperti baca Al-Fatihah. Antum baca Al-Fatihah gimana? Tidak salah apa salah? Bahkan bisa baca Al-Fatihah 3 qiraah langsung. Dengan qiraah Wars, dengan qiraah Hafs an Asim, dengan qiraah misalnya Ya'qub Al-Hadrami, hafal tanpa harus dimurajaah. Begitulah Israil. Disebutkan oleh Abdurrahman ibnu Mahdi dan ulama yang lainnya, Israil jika meriwayatkan dari kakeknya hafal hadis-hadis bagaikan membaca Al-Fatihah. Qawi jiddan. Tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan, tidak ada riwayah bil makna, seperti membaca Al-Fatihah. Maka inilah kekuatan Israil dari periwayatan kakeknya Abi Ishaq As-Sabi'i dan meriwayatkan dari Al-Bara ibnu Azib. Kemudian Imam Al-Bukhari makna tahwilus sanad, maknanya dia memasukkan sanad yang kedua dari gurunya yang baru. Kalau tadi gurunya Ubaidillah, maka sekarang gurunya Ahmad bin Utsman. Haddatsana Ahmad bin Utsman, haddatsana Suraih ibnu Maslamah, qala haddatsani Ibrahim bin Yusuf an abihi an Abi Ishaq sami'tul Bara. Maka dari dua jalan ini indak ya Hudzaifah, aina madarul hadis min hadaini sanadain. Dari dua sanad ini mana madarul hadis? Hadis itu bertumpu kepada siapa? Ainal mikrofon. Madarul hadis man? Siapa madarul sanad? Min hadainil haditsain. Ishaq ibn Rahawih.
Subhanallah. Anta ta'ti daiman bisay gharaib ajaib. An abihi an Ishaq an abihi an Ishaq. Wen abihi an Ishaq ishada. Man Ishaq hada? Anta al'an ta'ti bisay jadid. Laqad atina bisay'in fariya. Kulukum man? Abdurrahman. Qira. Abi Ishaq. Aywa an Abi Ishaq. an man ba'da hada man. Yani Abi Ishaq bas. An Bara. Yani an Abi Ishaq anil Bara. Fahimta ya Hudzaifah? Anta la taj'al Allah yahdik. Kabir alal fadi. Tawil alal fadi. Tiang listrik tapi kosong. Anak-anak yang kecil dari kamu lebih faham. Ma'ain Ishaq? Ishaq ibn Rahawayh auman. Maktub an Abi Ishaq. Laisa Ishaq. Fahim tak? Yallah, maratan ukhran tabih. Jadi madarul hadis dari Abi Ishaq As-Sabi'i dari Al-Bara ibnu Azib. Itu maknanya. Bukan dari Ishaq. Man Ishaq? Allahul musta'an. Sami'tu Al-Bara radhiyallahu anhu, yani Al-Bara ibnu Azib dari sahabi yang agung, lama nazala saumu Ramadana kanu la yaqrabuna an-nisaa Ramadana kullahu. Makna dalik awal nazal Ramadan hakada. Wa kana rijalun yahununa anfusahum. Fa'anzalallahu ta'ala alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Intabihu ala hadal hadis. La takun minal ladina yasubbuna as-sahabah wa ila akhir. Faidan la yazid bi syai' wa la ya'ti bi iftira' ala sahabah. Hadis-hadis dan ayat-ayat seperti ini dijadikan oleh orang-orang Syiah mencela as-sahabah. Maka ketahuilah barakallahu fikum, awal bidayah dalam permasalahan wajibnya saum Ramadan, maka saum Ramadan itu pertama diturunkan, disebutkan di dua tahun setelah hijrah di Madinah. Sebagian mengatakan 3. Yang jelas di saat pertama diturunkan puasa Ramadan, suratuha laisa kamal'an, tidak seperti sekarang sifatnya. Bagaimana sifatnya? Dia itu berpuasa sampai kepada maghrib, sama berbuka. Namun setelah berbuka ada batasannya berbuka itu. Sampai kapan? Pertama sampai masuk Isya. Dan Isya dulu al-atamah. Jam 8, 8.30, 9, 9.30 itu waktu Isya. Jadi makan dari maghrib sampai jam 9 misalnya. Sampai jam Isya pokoknya. Atamah 10. Nah disitulah halalnya makan dan berhubungan dengan istri itu. Lalu setelah itu haram makan. Idan mafi sahur. Dari jam 10 itu setelah salat Isya sudah tidak boleh makan lagi. Dan tidak boleh berhubungan dengan istri. Paham? Sampai kapan? Sampai ketemu maghrib yang akan datang esoknya. Itu yang dinamakan dengan saum di awal waktu. Faidan disebutkan di dalam hadis dari Al-Bara ibnu Azib juga bahwa dulu yang namanya sahabi Sobromah, seorang Al-Ansor, yang mana dia tukang batu, dia kuli bangunan. Maka di awal-awal pertama disebutkan di puasa itu dalam keadaan wisol tadi, bertemu hanya makan sampai maghrib, antara maghrib sampai Isya, atamah, atau tertidur. Maksudnya bagaimana tertidur? Ya tertidur, ketiduran. Nunggu Isya masih lama jam 9 tidur.
baru makan maghrib, misalnya jam 6, terus istirahat, habis makan kenyang, tidur. Itu juga setelah bangun dari tidur sebelum sholat isya atau pas waktu isya, sudah haram lagi makan. Terjadi kisah dari Sobramah bahwa dia seperti para sahabat yang lainnya, miskin dan papa. Datang habis bekerja kuli, kerja bangunan seharian penuh, kepada istrinya, hal indaki ta'am? La, walakin ana saat lubu laka min ahli. Namun aku akan meminta dari keluargaku, karena Al-Ansor. Maka akhirnya Sobramah menunggu. Ini mana nih makanan belum datang juga. Tunggu. Dia capek kerja. Mungkin hanya dapat air. Kalau air pasti adalah, wallahu a'lam. Paling bisa minum, nunggu. Kelelahan, tidur. Maka setelah tidur datanglah istrinya. Faqal waihak qad nimta. Celaka, kamu telah tidur. Berarti apa? Haram kamu makan sekarang. Jadi pada saat itu belum makan apa-apa, baru minum. Mungkin kita tidak tahu juga husnudzon, kalau minum sih banyak, di mana-mana ada. Maka dia hanya mungkin minum tapi tidak makan dan sudah tertidur. Maka akhirnya dia harus menahan makanan di malam dan di siang hari, dan dia kerja kuli. Maka disebutkan di dalam hadis, falamakana istaghala bin nahar, di saat dia kerja keras jadi tukang batu di siang hari, fayugma alaih, maka dia jatuh pingsan. Maka setelah jatuh pingsan diturunkanlah ayat tadi. Wal'an basyiruhunna, kemudian masuk kepada waqulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswad. Diturunkanlah hubungan intim di malam boleh, dan juga makan dan minum di malam boleh. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai datangnya fajr. Ini kisah tentang makan. Dan kisah tentang hubungan intim ada juga. Makanya Allah di sini menurunkan ayat, disebutkan alimallahu anakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Maka setelah fal'an basyiruhunna, maka sekarang halal bagi kalian. Kemudian alimallah anakum tahtanuna anfusakum, Allah mengetahui di antara kalian ada yang tahtanun. Ma makna tahtanun? Datang kepada apa yang dilarang oleh Allah, tidak sabar, tidak kuat. Selama 1 Ramadan dijauhkan dari istri, padahal mempunyai istri. Dan ini terjadi di riwayat Al-Bara ibnu Azib yang lain, dan disebutkan namanya. Dan ini tidak apa-apa disebutkan namanya oleh Nabi dan oleh Allah, diturunkan Al-Quran. Bahkan anakum kuntum tahtanuna anfusakum. Siapa? Umar ibn al-Khattab. Di antaranya Ubay ibnu Ka'ab. Makanya tadi saya bilang awas. Dalam permasalahan seperti ini jangan ada yang mencela sahabat. Kenapa? Lihat ayat setelahnya. Fataba alaikum wa afa ankum. Halas, Allah telah mengampuninya, dan Allah berfirman radhiyallahu anhum wa radu'an di dalam surat Taubah juga. Maka Allah telah mengampuninya dan Allah telah ridho. Ngapain lagi dibahas, dijelek-jelekan? Adapun kelompok Syiah, maka mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar dan mengkafirkan para sahabat yang lain. Maka mereka tidak segan-segan memfitnah seperti Aisyah radhiyallahu anha, pelacur. Dari mana pelacur? Al-muhim seperti itu. Begitupun di sini. Oh, lihat para sahabat dulu, tahtanuna anfusakum, kata Allah. Dan di hadis Al-Bara ibnu Azib disebutkan Umar dulu sama seperti kisah Sobramah. Di saat berbuka puasa, alhamdulillah makan, minum dan seterusnya. Maka kemudian sebelum salat Isya masih ada waktu, Umar rindu kepada istrinya. Maka dia datangi istrinya, qadarullah istrinya mungkin capek memasak. Qalat qad nimtu. Aku telah tidur ya Umar. Hah? Berarti kalau telah tidur boleh apa tidak berhubungan? Tidak. Haram sampai ketemu
Sama, makan haram, hubungan intim haram. Apa kata Umar? Lakin manim tuh. Kamu tidur, tapi aku tidak tidur. Seperti itu. Akhirnya disebutkan di hadis, dia mendatangi istrinya. Tapi aku belum tidur, meskipun kamu sudah tidur. Dan masalah hubungan intim harus kesepakatan dua. Sama dua-duanya belum tidur, begitu. Karena kalau yang satu sudah tidur tidak boleh. Dan itulah yang disebutkan di dalam hadis. Maka di sini kita para khalaf melihat khobar-khobar seperti ini, ya sudah disebutkan bahkan di Al-Quran, fataba alaikum wa'afa ankum. Allah telah mengampuni dosa kalian dan Allah telah menghapus dosa kalian. Dan di ayat yang lain di surat Taubah, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor waladina tabi'uhum bi ihsanin